Apa biasanya yang menjadi alasan kita untuk bertobat? Sekali lagi, apa yang biasanya menjadi alasan kita atau mungkin kebanyakan orang untuk bertobat? Seringkali orang takut akibat dosanya. Kalau dia korupsi, nanti takut ketangkep, dia dipenjara, hartanya disita, lalu anak keluarganya mau makan dengan apa? Ada yang takut karena selingkuh dan punya anak perempuan, nanti anakmu diselingkuhi orang kalau dia sudah besar. Maka dia membatalkan perselingkuhannya. Orang takut nanti kena karma. Ingat ya, nanti kalau sampai 7 turunan melakukan hal yang sama, lalu daripada begitu orang lalu bertobat. Para saudara, pertobatan yang seperti itu oleh gereja disebut dengan bahasa Latinnya atritio. Sekali lagi, atritio. Dan biasanya alasan pertobatan seperti ini tidak lama. Nanti kalau dia lupa, mulai lagi. Hari ini kepada kita diberi Injil Lukas, seorang anak bungsu yang juga bertobat. Tetapi pertobatannya bukan karena atritio. Dia memang mengalami keadaan kelaparan, tidak ada apa-apa, mulai menjadi melarat. Tetapi ada kesadaran baru yang dia peroleh. Betapa banyak orang upahan Bapakku di rumah. Meskipun budak-budak, tapi mereka diberi makan. Bukan di luar, bukan di dapur paling belakang, tapi disuruh mengambil sendiri di meja makan. Diperlakukan seperti anggota keluarga. Dan dia mengalami betul, ketika dia masih jauh, bapaknya sudah melihat. Itu artinya apa? Bapaknya selalu menunggu di depan rumah. Kapan anakku ini datang? Siapa yang dari antara kita kalau anak kita nakalnya setengah mati dan dia minggat, kita tunggu-tunggu. Aduh, anakku masih banyak, kamu pergi saja. Dan kalau Anda perhatikan, anak ini setelah menyiapkan rumusan penyesalan. Tetapi ketika dia bertemu dengan bapaknya, dia hanya membacakan aja, mengucapkan separuh. Tapi yang separuhnya lagi tidak mau bapaknya itu mendengarkan. Siapa di antara kita yang betul-betul melupakan kesalahan anak kita, melupakan kesalahan istri kita, melupakan kesalahan suami kita? Dipendem, kalau perlu dicatat, bukan hanya di lemari tetapi di hati ini. Ditunggu-tunggu, nanti kalau suatu kali melakukan lagi, diungkit masa lalu itu. Tetapi bapak ini tidak mau mendengarkan itu. Sudah, tidak usah ngomong. Alih-alih memarahi dia mengajak orang-orang untuk bersukacita. Tahu sukacitanya seperti apa? Lembu tambun dan baju yang paling bagus itu hanya diperlakukan untuk seorang raja. Siapa di antara kita yang memperlakukan orang berdosa seperti itu? Kita pestakan seperti memestakan seorang raja. Para saudara, Allah kita itu seperti itu. Allah yang adalah Bapa kita itu seperti itu. Dia menunggu. Kalau di tempat lain yang sepadan dengan ini, dia mencari. Yang 100 ekor ditinggalkan untuk mendapatkan yang 1 ekor. Dan ketika sudah ketemu, dia tidak dipukuli, tetapi malah dipanggul. Dan dia menyanyi-nyanyi sepanjang jalan, memberitahu orang, dombaku telah kutemukan, dombaku telah kutemukan. Ayo kita bersukacita. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh bergembira ketika ada orang yang
bertobat. Melihat Allah yang seperti itulah yang harus menjadi alasan bagi kita untuk bertobat. Dan itulah yang oleh gereja disebut dengan kontritio. Sekali lagi, kontritio. Pertobatan yang didasari oleh Allah yang begitu luar biasa baiknya itulah yang akan kekal, yang akan bertahan lama. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa kita kepada kesucian. Santo Vincentius telah melakukan itu. Di awal-awal imamatnya, bahkan sampai dengan 20 tahun imamatnya, dia hanya mencari kesenangannya sendiri. Tetapi ketika dia mengalami kebaikan Allah, dia sungguh-sungguh mengalami kegelisahan iman, krisis iman, dan dia dikuatkan oleh Tuhan. Ketika dia dituduh mencuri uang teman sekosnya, dia hanya harus merendahkan diri. Dia harus belajar sungguh-sungguh. Meskipun dia dituduh seperti itu, tetapi toh dia mengalami Allah yang begitu mencintai dia, Allah yang begitu baik kepada dia. Akhirnya dia mengatakan, seluruh hidupku akan kubaktikan untuk pelayanan terhadap orang miskin. Gereja menjadikan dia sebagai pelindung karya amal. Para saudara, mari kita bertobat secara benar, bertobat secara tulus, karena kita melihat Allah kita itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang sungguh-sungguh penuh kerahiman, Bapa yang penuh kemurahan hati. Amin.